Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rahmat dari Opinet, obrolan bebas via internet. Kali ini saya telah mendapatkan surat edaran pemilihan umum tahun 2024. Berikut kesimpulannya. Kesimpulan rapat kerja atau raker dan rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Komisi Pemilihan Umum RI atau KPU RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Bawaslu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI DKPP RI, Senin 24 Januari 2002. Dari Surat Edaran Pemilihan Umum Republik Indonesia. 1. Penyelenggaraan pemungutan suara dan pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. 2. Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada hari Rabu 27 November 2024. 3. Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ditetapkan setelah dilaksanakan pendalaman lebih lanjut oleh DPR RI, pemerintah dan penyelenggara pemilu. Nah, jadi program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini belum secara sah ya, masih bisa dirubah, masih bisa diusulkan kembali ya mudah-mudahan bisa direvisi ya, karena menurut saya sangat meribetkan. Berikut penjelasannya. Nah, pada poin 1, penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, dari presiden dan wakil presiden, kalau misalkan di tahun 2024 ada 3 pasang paslon yang akan diusung, tentu akan meribetkan ya, karena di sini masih ada anggota DPR RI. Anggota DPR RI misalkan diusung dari 10 partai yang terdaftar dan mengusung setiap partai 10 orang. Katakanlah ya, dibagi rata-rata 10 orang per partai. Jadi 10 dikali 10 100. Belum lagi DPRD provinsi. Katakanlah dalam 10 partai ini mengusung 10 orang setiap partai, otomatis 100 juga. DPRD kabupaten atau kota juga sama. 10 partai mengusung, yang diusung 100 calon, otomatis 100. Dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Nah, kenapa ini saya bilang ribet? Karena ibarat beli kucing dalam karung. Bayangkan ya, orang atau lansia di atas umur 50 tahun untuk memilih seperti ini pasti bingung. Karena walaupun dalam satu pilihan itu satu kertas, misalkan pilihan presiden dan wakil presiden, ini satu kertas ya, satu kertas berarti ada 6 orang di dalamnya.
ini aja masih bisa kesalahan ya, masih bisa kesalahan. Jadi otomatis katakanlah yang kalau misalkan ini untuk presiden dan wakil presiden, kesalahan di ambang 20% ya, 20%, ibaratnya suara terbuang karena kesalahan ya, bingung ya, gagal memilih, jadi suara terbuang, salah coplos misalkan ya, karena bingung. Belum lagi dalam anggota DPR RI ini ada 110 partai yang mengusung, total 100 calon. Nah, ini akan bingung lagi tentunya. Karena harus pilih yang mana, akhirnya asal coplos. Untuk usia di atas 50 tahun. Terus DPRD provinsi juga sama. Misalkan ada 10 partai yang mengusung, ada 10 orang setiap partai, otomatis 100. Nah, ini akhirnya asal coplos juga kadang meleset, akhirnya gagal coplos, tidak sah suaranya. DPRD kabupaten atau kota serta DPD RI. Nah, ini juga sama. Kalau DPRD kabupaten kota itu juga misalkan 10 partai yang mengusung, 10 orang setiap partai, otomatis bisa mengalami hal yang sama. Nah, yang paling mudah ini mungkin DPD RI. Jadi bisa meminimalisir kesalahan karena DPD RI ini independen ya, tidak ada partai pengusungnya. Ini independen, jadi sendiri-sendiri. Misalkan untuk Kabupaten Cilacap ada 10 orang yang mencalonkan jadi DPD RI, otomatis 10 orang itu berderet. Nah, ibaratnya beli kucing dalam karung ya, tentu ya sangat ribet. Nah, poin kedua, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Nah, kalau poin kedua, gubernur dan wakil gubernur, ini mungkin masih gampang ya, karena tidak ada DPR-nya, tidak ada kertas di DPR. Karena di sini misalkan ada gubernur, ada paslon gubernur 3 pasang. Paslon gubernur 3 pasang, kertasnya sendiri. Otomatis orang akan lebih gampang ya. Terus bupati dan wakil bupati, misalkan ada 3 pasang, ini lebih gampang. Wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada hari Rabu tanggal. Jadi wali kota dan wakil wali kota misalkan ada 3 pasang. Jadi ini untuk poin kedua saya rasa lebih gampang, karena tinggal coplos itu kata saya ya, tapi kata orang di atas umur 50 tahun juga pastinya susah. Cuman untuk kesalahan atau suara terbuang itu lebih sedikit, sudah pastinya lebih sedikit. Kalau misalkan yang di poin 1 ini 50% suara terbuang untuk usia 50 tahun ke atas. Kalau yang poin kedua mungkin hanya 25% suara terbuang untuk usia 50 tahun ke atas. Nah, dari kasus-kasus sebelumnya di tahun 2019 sebenarnya menjadi pelajaran. Ada lagi pemilihan ulang karena selisih suaranya sedikit ya, otomatis pemilihan ulang. Ini tentu
akan meribetkan lagi ya. Ini kemungkinan besar akan terjadi kerusuhan yang lebih besar, karena di sini diambil dari tahun 2019, kerusuhan itu disebabkan oleh survei-survei di lapangan namun tidak sesuai hasil pemilihan umum ya. Hasil pemilihan umum. Mungkin di situ ada permainan atau apa, kita tidak membahas ke situ. Cuman untuk tahun 2024 ini lebih ribet ya, lebih ribet. Jadi potensi kerusuhannya pasti lebih besar. Karena di tahun 2019 saja hanya presiden, DPR, DPD digabung itu sudah sangat ribet ya, sangat ribet, apalagi yang tahun 2024 mendatang. Cuman surat edaran ini belum baku, jadi masih bisa direvisi, menunggu pertimbangan dari DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan ada perubahan juga ya nantinya ya, untuk memudahkan bagi pemilih dan juga meminimalisir kerusuhan yang terjadi, karena diambil dari tahun 2019 kita sudah bisa berkaca ya. Terima kasih.